secercah cahaya, bagai sebutir embun di kala alam gelap bumi gersang. Pewujud mimbar cendekia, pembukti karya mulia, berbangsa negara Indonesia bahagia. Oh Tuhan, berkatilah dia. Oh Tuhan, lindungilah dia. Dirgahayu. Bagai secercah cahaya, bagai sebutir embun di kala alam gelap bumi gersang. Pewujud mimbar cendekia, pembukti karya mulia, berbangsa negara Indonesia bahagia. Oh Tuhan,
Bukan rakyat dari pelita, kita penyuluh bangsa, pembimbing melangkah ke muka. Insafkan kewajiban kita, mendidik, mengajar pemuda. Kita membangun jiwa, menciptakan warna negara. Baiklah, selamat pagi teman-temanku di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara utama kita, yaitu Digital Literasi. Pada hari ini, saya sebagai moderator akan sharing bersama Profesor Suhono Supangkat. Profesor Suhono Supangkat adalah guru besar Institut Teknologi Bandung, ya. Beliau adalah guru besar dari Institut Teknologi Bandung yang sehari-harinya sekarang adalah komisaris dari PT Kereta Api Indonesia. Jadi kalau Anda sering menggunakan kereta api, nah beliau ini adalah salah satu komisarisnya, ya. Nah, sebelum kita bertemu dengan Prof. Suhono, saya ingin menyapa dulu teman-teman, ya. Saya akan mulai, kita lihat di sini. Silakan teman-teman, saya mau tahu nih sebelum kita mulai ya. Seminar kita pagi ini judulnya apa? Ayo, saya mau lihat siapa yang tahu. Judulnya apa seminar kita ini? Siapa duluan mau berbagi? Ayo, judulnya apa teman-teman? Kita akan segera memulai seminar. Saya ingin tahu judulnya apa? Siapa yang tahu? Ya, selamat pagi Pak Sutrisno dari Nabire. Wah, jauh sekali, luar biasa Pak Sutrisno. Dari Ibu Rita. Sambil menunggu teman-teman datang ya. Ayo, judulnya apa ini? Saya ingin tahu. Beritahu saya judulnya apa? Siapa yang tahu judulnya apa kita sekarang ini? Ayo, ayo. Nah, wah, bagus, Ibu Pakman duluan tuh, digital literasi, wah, bagus, Pak Wahyu, Bu Sitris, Pak Restu, Mbak Ajeng, Bu Yuningsi, iya, luar biasa sekali, betul, judulnya digital literasi. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman sekalian, digital literasi itu bahasa Indonesianya apa? Nah, ayo. Teman-teman, digital literasi itu bahasa Indonesianya apa? Selamat pagi, Prof. Suhono. Nah, ini Prof. Suhono. Saudara-saudara, inilah Prof. Suhono, guru besar ITB yang hari ini berkesempatan bagi kita untuk sharing. Nah, saya lagi tanya ke peserta nih, Prof. Suhono. Digital literasi itu bahasa Indonesianya apa? Nah, saya lagi baca nih. Ya, digital literasi kalau di bahasa Indonesia itu apa ya? Siapa? Menciptakan pola belajar efektif dari rumah. Waduh, panjang amat ya. Digital literasi. Apakah itu? Wah, itu Pak Agus, Bu Nurhayati, Pak Arya. Kalau dibalik ya jadi di Indonesia jadi dibalik aja ya. Itu dia, Bu Jane Christine. Bu Jane Christine bilang literasi digital. Pak Imam bilang literasi digital. Pak Isdi bilang literasi digital. Oke, wah semua bilang literasi digital, mantap. Oke, luar biasa sekali. Nah, dulu zaman kita kecil ya, kalau ditanya oleh guru kita apa yang dimaksud literasi, zaman dulu tuh literasi artinya bisa baca tulis, itu zaman dulu. Pokoknya orang yang melek bisa baca tulis itu artinya dia literate. Tapi jangan sekarang, apa ya yang dimaksud dengan literasi? Nah, tanpa memperpanjang waktu nih, gimana Prof. Suhono? Sudah siapkah? Nah, Prof. Suhono bisa, kalau sudah siap nanti saya diberitahu Prof. Nah, di bawah ada share screen kalau Prof. Suhono mau men-share. Ya, membaca secara elektronik, bagus. Membaca secara elektronik, Bu Melda. Perpustakaan digital, kata Bu Arsinta. Pak Dermin Sihombing, melek digital. Wah, itu bahasanya ini ya, bahasanya
tren sekali ya. Literasi digital tuh katanya melek Halo? digital. Ya. Bagaimana Pak Sono? Sudah siap Pak Sono? Ya, baiklah saudara-saudara sekalian, tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung ke Profesor Suhono Supangkat. Beliau adalah guru besar ITB di bidang IT. Dulu juga pernah menjabat sebagai staf ahli menteri ya, Prof ya? Betul ya, Prof Suhono? Prof Suhono bisa mendengar suara saya? Apakah suara saya terdengar, Prof? Nampaknya Prof Suhono belum mendengar suara saya. Coba bisa dicek. Ya, Pak Suhono sedang mempersiapkan presentasinya nampaknya. Silakan. Prof Suhono, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suara saya terdengar ya? Oh, sudah Prof Suhono. Ya, suara saya terdengar ya? Oke, terima kasih Pak Tri Marsudi bilang kemampuan memanfaatkan teknologi Pak Ketut, bagus. Kemudian Bu Sri Wahyuni, bagus. Wah, Bu Adik Mardiana, panjang sekali. Pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, bagus sekali Bu Sri Mardiana, luar biasa. Kemudian siapa lagi yang mau sharingkan? Apakah itu? Nah, apakah suara saya terdengar jelas? Karena Bu Foni mengatakan suaranya kecil. Mungkin volumenya, Bu. Coba volume Ibu dinaikkan ya untuk memastikan. Teman-teman dengar ya, suara saya kecil, besar, kebesaran, terdengar jelas. Terima kasih. Memang kita harus ngecek ya, Bapak Ibu sekalian, karena tempat tidak sama. Ya. Bagaimana Pak Suwono? Ya. Nah, terdengar jelas. Terima kasih Bu Eva Susiana. Bu Ika, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Bagus. Oke. Nah, sambil menunggu, Prof Suhono nampaknya freezing ininya, hubungannya. Tidak apa-apa ya. Sambil menunggu Prof Suhono, ya. Saya akan sharing dulu teman-teman sekalian ya. Saya sharing sebagai pembukaan terlebih dahulu ya agar teman-teman bisa memahami apa yang kita maksud dengan digital literasi. Saya akan menggunakan pembukaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya akan sharing. Saya punya teleconference ya. Sharing ini juga katanya bagian dari digital literasi nih. Saya share dulu ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa melihat presentasi saya. Oke, saya akan share presentasi saya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya akan membuka sambil menunggu kesiapan Pak Sono, bahwa tahun 2008 kurang lebih, Lembaga Dunia di bidang pendidikan, yaitu UNESCO, pernah mengeluarkan yang namanya UNESCO ICT Competency Framework untuk guru-guru, ya. Jadi guru-guru seluruh dunia ini sebenarnya posisinya sama dengan kita di Indonesia, ya. Mereka baru belajar bagaimana caranya yang namanya ICT, kalau di Indonesia itu namanya TIK, ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi itu dipergunakan untuk melakukan proses pembelajaran, baik yang sifatnya formal, informal, maupun non-formal. Ya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, seperti apakah bentuknya? Ya, kalau Anda nanti login di username kita, ya, di website kita dengan username dan password yang diberikan, nanti akan saya berikan secara cuma-cuma ini publikasinya, ya. Nah, judulnya itu sebelah kiri Anda bisa lihat ya. Judulnya yaitu UNESCO ICT Competency Framework, ya. Judulnya itu. Sebentar, nampaknya teman-teman belum bisa lihat ini tulisan saya ya. Sebentar, saya perbesar deh biar teman-teman bisa melihat. Mohon maaf, saya akan perbesar presentasinya karena
kelihatan kecil ya. Presentasinya akan saya perbesar biar teman-teman bisa melihat semua ya. Sebentar. Saya atur biar teman-teman bisa melihat presentasi yang besar di layar Anda karena mungkin tidak kelihatan terlalu kecil. Oke, ini dia. Saya tampilin yang besar. Mudah-mudahan cukup besar sehingga di layar YouTube kita yang kecil itu bisa terlihat dengan jelas ya. Baiklah, ini dia presentasinya ya. Jadi namanya itu adalah UNESCO Kompetensi Framework. Ya, jadi tahun 2008, ya tahun 2008 kurang lebih, ya kalau kita lihat sejarahnya ya, itu UNESCO mengeluarkan sebuah panduan. Dia mengeluarkan sebuah panduan yang isinya ditujukan kepada seluruh guru-guru di dunia. Ya, karena kita tahu UNESCO adalah lembaga pendidikan ya, untuk seluruh guru-guru di seluruh dunia. Tidak terkecuali guru-guru di Indonesia. Ya, ini adalah kerangka yang dipakai secara internasional. Seluruh dunia belajar sama-sama. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang ada di Surabaya, yang ada di Nabire, yang ada di Medan, ya, yang ada di Banjarbaru, ya, yang ada di Klaten, ya, yang ada di Ambon, ya, semuanya, ya, diharapkan bisa mendapatkan manfaat dari buku yang semacam ini, ya. Ya, nah buku ini isinya ada 18 modul. Nanti Anda akan dikasih gratis buku ini, caranya tinggal di-download saja lewat username. Oke, jadi inilah yang dimaksud dengan standar atau kerangka dari digital literasi. Nanti kita akan sama-sama belajar sebagian mengenai digital literasi tersebut bersama Prof. Suwono. Nah, saya mendapat kabar Prof. Suwono sudah siap ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, ya, ini adalah UNESCO Kompetensi Framework. Di dalamnya terbagi atas 18 modul. 18 modul. Nah, tidak mungkin 18 modul ini kita pelajari semua, tapi nanti prinsip-prinsip besarnya akan di-sharing oleh Prof. Suwono intinya, ya. Nah, ya ini memang masih bahasa Inggris teman-teman karena saya mengambil sesuai dengan aslinya. Tetapi nanti sudah ada satu penulis dari guru penulis itu sedang membuat buku, isinya nanti membahasa Indonesiakan ini semua. Dia janji dalam 2 bulan nanti bukunya jadi dan teman-teman sekalian akan kita berikan secara free buku tersebut, gitu ya. Jadi kerangka dari UNESCO. Nah, di dalam kerangka UNESCO ini, ya, tadi ada Bapak Ibu yang mengatakan bagaimana IT dipakai untuk proses pembelajaran. Ya. Nah, supaya tidak penasaran, mari kita sambut sekarang Prof. Suwono. Prof. Suwono, selamat apa ini di sana? Selamat pagi. Prof. Suwono masih belum kedengaran suaranya. Mikrofonnya di onin. Yang sebelah kiri bawah itu ada mute, itu diklik, dinyalain pakai suara audio dari apa? Audio dari komputer. Ya, memang suka gitu nih kalau Zoom pertama kali. Di kiri bawah itu ada mute, mute-nya diklik nanti ada pilihan. Bisa, Prof? Sebentar teman-teman ya. Ini sebelah kiri bawah sudah masuk mikrofonnya, Prof. Cuman mungkin belum apa? Memilihnya mikrofonnya tipenya adalah built-in microphone, Prof. Built-in microphone. Coba built-in microphone. Built-in microphone juga. Mantap. Tepuk tangan akhirnya. Prof, luar biasa. Jaringannya lagi kacau juga di tempat saya. Nggak apa-apa, Prof. Seluruh Indonesia kita sama-sama sharing jaringan nih, Prof. Prof, Ya. tanpa memperpanjang waktu, silakan, monggo, Prof. Pak, tadi saya sudah perkenalkan Prof. Suwono. Baik, terima kasih. Saya sangat bahagia bisa bertemu dengan rekan-rekan dari PGRI, guru-guru yang saya cintai. Saya bisa sampai besar sampai menjadi guru besar di ITB juga karena guru. Jadi sejak SD, SMP, SMA, kalau tanpa guru saya tidak bisa sekolah di ITB, tidak bisa jadi guru besar, dan saya bangga dengan guru-guru SD saya, SMP, SMA, dan bapak saya juga guru. Jadi merupakan suatu
kebahagiaan bisa bertemu dengan bapak-bapak, guru-guru yang tergabung dalam PGRI. Dan pagi ini saya akan melakukan diskusi dengan sharing dengan Profesor yang memang telah mulai ya Prof, suaranya mati-mati Prof. Sudah masuk? Oh lagi share ya, lagi share screen ya. Oh, oke, good. Oh gitu ya. Ya, Prof, waktu share Ya, screen, Prof, share screen-nya. Oke, sudah kelihatan share screen-nya. Ya. Sebentar, Prof, presentasinya belum terlihat. Waktu share screen, Prof, pilihnya yang ini, Prof, yang full screen, yang full screen aja, Prof. Itu paling Yang apa? Yang full screen, lebih reliable. Kalau di sharing screen itu yang full screen, Prof. Sebentar kurang jelas. Yang full di stop dulu, nanti ada yang full screen, Prof. Itu lebih reliable, Prof. Di stop dulu, kemudian yang share screen. Tapi yang full screen, yang kiri atas, paling atas. Yang full screen. Yang kiri atas itu biasanya. Full screen ya? Mana full screen-nya, Pak? Yang paling kiri atas biasanya. Enggak, di menunya, Prof. Di menu bawahnya. Yang begitu kita klik share screen, itu kan ada bagus, Prof. Mantap. Ya. Prof, sebelumnya saya mau lapor dulu. Silakan. Sebagai ketua kelas, biasanya saya harus ngelapor, Prof, bahwa telah hadir siap mendengarkan Prof untuk presentasi ada 1.800 guru, Prof. Baik. Iya, 1.800 guru sudah siap mengikuti kelas hari ini. Laporan selesai dari ketua kelas. Ya. Silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya bahagia pagi ini bisa ketemu Bapak Ibu guru dari berbagai tempat dengan menggunakan teknologi digital, walaupun tentu saja tadi ada masalah-masalah kondisi jaringan di rumah saya, tapi saya yakin bahwa itu tentu saja ke depan bisa diperbaiki lagi. Tetapi bahwa literasi digital itu sangat penting buat kita semua untuk bisa kita berhubungan dalam kondisi-kondisi yang barangkali sedang ada masalah seperti COVID ini, ataupun dalam kondisi-kondisi kita ingin mengefisiensikan, ingin meningkatkan produktivitas kita dalam sistem pembelajaran. Jadi digital teknologi telah memberikan manfaat buat kita semua di dalam kehidupan, apalagi di dalam kondisi COVID ini. Nah, kalau kita lihat di halaman kedua, ya, silakan, Prof. Jumlah penduduk kita kan sudah sekitar 270 juta penduduk. Tetapi penduduk digital kita itu yang terhubung melalui mobile phone itu sudah 338 juta. Artinya satu orang mempunyai dua penduduk fisik dan penduduk digital. Tetapi bahwa jumlah penetrasi internet itu juga sudah 175 juta. Kemudian pengguna aktif sosial media itu sudah 160 juta. Nah, hikmah dari COVID ini ternyata memberikan suatu manfaat yang cukup besar buat kita, bahwa selama ini kita masih saja ketemu walaupun tidak penting-penting gitu ya. Rapat-rapat walaupun tidak perlu harus ketemu fisik, masih rapat-rapat untuk mendapatkan SPPD misalkan, untuk bisa jalan-jalan misalkan. Nah, sekarang di dalam waktu COVID ini kita mau tidak mau mencoba menggunakan teknologi untuk kepentingan-kepentingan yang sebetulnya tidak perlu. Nah, ini terima kasih kepada COVID. COVID itu sebagai, kalau kita ada namanya Chief Information Officer atau pemimpin perubahan teknologi informasi, COVID ini merupakan leader yang cukup menginfluence kita semua, sehingga kita menggunakan teknologi internet ini untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang berguna. Walaupun masih banyak juga orang forward sana, forward sini, tanpa mikir ini, tanpa mikir itu, sehingga mengganggu bandwidth, mengganggu pikiran orang-orang, sehingga mendapatkan suatu gambaran tentang informasi di masyarakat kita ini kadang-kadang membingungkan. Jadi hal-hal sepertilah yang menurut saya menjadi sesuatu yang
sangat krusial kita memahami apa itu digital literasi. Kenapa kita perlu lebih memahami apa itu kemampuan, apa itu manfaat, dan bagaimana sehingga teknologi digital itu bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, saya akan memulai pengertian yang sangat sederhana tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Jadi literasi digital atau literate gitu bisa katakan adalah satu orang yang punya pengetahuan dan kemampuan. Jadi ada kemampuan dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi digital sebagai alat-alat komunikasi atau jaringan dalam proses menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi serta memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Nah, dari pengertian ini kita jelas ada kata-kata kunci teknologi digital. Teknologi digital itu apa? Ya, kita terima kasih kepada digitalisasi atau teknologi mikroelektronika yang bisa merubah sinyal-sinyal analog, representasi-representasi analog ke dalam digital, sehingga bisa kita kirimkan informasi tersebut, bisa kita simpan, bisa kita proses dengan lebih efisien dan efektif. Informasi mengenai katakanlah pH air, misalkan kita sedang bercocok tanam hidroponik, kita ingin mengontrol atau mengetahui kadar nutrisi dari tanaman atau pertanian kita di jarak yang jauh tanpa harus ke sawah. ppm kita berapa sih? Apa 800 ppm atau berapa temperaturnya? Nah, itu kita bisa digitalisasi dari analog representasi mengenai berapa kadar nutrisi yang ada di tanaman atau di sawah kita di hidroponik. Kemudian bisa kita kirim ke rumah, oh ternyata ppm-nya atau temperatur yang ada di sawah kita itu tidak normal. Nah, kalau tidak normal bagaimana? Ya harus kita kendalikan temperaturnya, kita tambah nutrisinya, dan sebagainya. Disinilah teknologi digital bisa merepresentasikan, bisa menyimpan, bisa mengirimkan, dan memproses, bahkan yang paling gawat memanipulasi data. Misalkan dengan adanya Photoshop, gambar yang cakep menjadi tidak cakep, itu kan satu teknologi representasi manipulasi. Yang tidak baik jadi baik, ya, itu mah bisa menjadikan ini. Nah, selain itu ya kita bisa berkomunikasi dari kuliahnya Profesor Indrajit ke 2.000, 10.000, 100.000 secara real time sehingga lebih efisien dan lebih efektif daripada kita hanya satu kelas 40 orang. Nah, disitulah teknologi digital mempunyai peran, mempunyai satu sumbangsih di dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, dan memberikan inovasi-inovasi baru di dalam kehidupan kita keseharian. Bapak Guru bisa memberikan kalau belum ada e-learning, belum ada komputer, kalau ada COVID atau 100 tahun yang lalu ada pandemi malaria, maka tidak ada itu kuliah, tidak ada itu belanja jarak jauh dan sebagainya. Nah, dengan teknologi digital ini membantu yang physical distancing menjadi without distancing. Mudah-mudahan dimengerti. Jadi teknologi digital memberikan satu kontribusi, memberikan solusi agar hal-hal yang jauh bisa dekat, hal-hal yang kita bisa kontrol dari jarak jauh, kita tidak perlu datang ke tempatnya, hal-hal yang mesti bisa kita rapat biasa, bisa kita lakukan di tempat-tempat yang lain, atau tempat-tempat sehingga lebih efisien. Nah, kemudian kenapa kita perlu tambah sehat? Ada juga pengaruh-pengaruh yang tidak menyehatkan. Ada yang kenapa harus bijak? Ya karena ada orang tidak bijak, ingin mengganggu informasi untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal apa yang membuat kita lebih positif, lebih cerdas, lebih cermat, lebih tepat, dan patuh hukum?
mana yang memberikan suatu manfaat buat kehidupan kita, mana yang mengganggu orang lain dan sebagainya, itu termasuk bagian dari digital literasi ini. Saya lanjutkan dengan berikutnya. Nah ini kalau ini definisi dari Hux di 2011 merujuk pada keterampilan-keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman untuk menggunakan teknologi dan media baru untuk menciptakan dan berbagi makna. Kita ingin berbagi makna tentang COVID yang ada di katakanlah Korea, Wuhan, kemudian di Italia dan sebagainya. Kita berbagi. Ada infografis, ada peramalan pandemi, ada yang salah, ada yang benar, ada yang disengaja, ada yang tidak. Ada yang meramal pandemi ini akan berakhir pada bulan Juni, ada yang bulan Oktober, dan ini ada makna-makna untuk merepresentasikan yang kita sebar ke dunia virtual ini sedemikian rupa sehingga mempunyai makna. Walaupun para peramal atau yang memforecast pandemi itu mungkin sering melakukan perbaikan karena data yang dia dapat tentang kondisi yang positif di Jakarta, kondisi positif yang di Jawa Timur, kondisi yang meninggal di Jawa Barat, ternyata datanya ada yang tepat sekali, ada yang tidak tepat, ada yang ini. Jangan sampai data-data juga dimanipulasi sehingga para peramal atau para forecasting kapan pandemi berhenti atau pandemi itu masih berjalan itu sangat tergantung dari data. Nah, disitulah bahwa keterampilan, pengetahuan dan pemahaman dengan teknologi dan media baru itu bisa menciptakan makna-makna di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kemudian literasi digital juga merujuk pada pengetahuan tentang bagaimana teknologi komunikasi maupun komputasi ini memberi dampak terhadap makna dan kemampuan untuk menganalisis serta mengevaluasi pengetahuan-pengetahuan yang tersedia di jejaring web. Kita pengen lihat sebetulnya apa sih penyebab COVID, sebetulnya apa sih yang memberikan suatu polisi-polisi atau kebijakan yang bisa mempercepat proses ini. Termasuk saya sendiri ya, selama hampir 2 bulan work from home, teman-teman sudah pada bosan saya menciptakan mencari kesibukan dengan menanam hidroponik. Kemudian saya bisa lari, biasanya hobinya lari, 5 kilo, 10 kilo. Nah, tidak lari itu pusing, maka saya mencari YouTube di rumah yang berkaitan dengan walk di rumah. Nah, jadi saya 2 hari sekali lihat di YouTube untuk lari di tempat ataupun game ataupun aerobik di rumah, tetap sehat. Kemudian saya belajar juga, saya punya halaman sedikit untuk saya tanamin hidroponik. Jadi saya berjemur jam 10 sampai jam 12 sambil menemani tanaman hidroponik saya. Nah, di situ manfaat dari teknologi YouTube atau teknologi digital sedemikian rupa sehingga saya mempunyai makna. Walaupun saya work from home, saya pasti tetap bisa ngajar, saya tetap masih bisa lari, saya bisa belajar tentang bagaimana sih lahan-lahan kosong walaupun sempit di rumah saya pakai untuk menanam hidroponik, dan juga sekalian ada kemarin beredar mengenai lele. Jadi lele dan hidroponik kita gabung dalam satu ember menjadi suatu tanaman dan perikanan hidroponik. Nah, ini saya kira akan banyak makna-makna dari literasi digital ini untuk kehidupan kita. Apalagi Pak Guru, Ibu Guru yang harus memberikan satu kreativitas kepada siswanya untuk bisa lebih memanfaatkan hal-hal yang lebih efektif, lebih efisien, dan mempunyai suatu nilai kreativitas, nilai agama, nilai etika, dan sebagainya. Itu dari konsep-konsep yang makna-makna itu. Prof. Suwono. Yes. Ada guru yang tanya nih. Silakan. Apakah kita harus sepintar siswa kita dalam menggunakan
IT, Prof? Seusia kita? Enggak, Oke. apakah harus sepintar oleh siswa kita? Karena katanya siswa lebih pintar dari gurunya dalam menggunakan IT. Oh, oke. Nah, saya kira benar sekali bahwa kalau dulu itu hierarkikal. Guru ngajarin murid dengan sabak itu kan tahun 60-an, saya waktu itu masih pakai sabak itu kan, kemudian pakai papan tulis, kemudian pakai whiteboard dan sebagainya, sehingga hanya satu arah. Mungkin pertanyaan siswa kita hanya 5%, 10%. Nah, sekarang siswa-siswa kita ini bisa belajar tanpa harus nunggu Pak Guru, Bu Guru. Sehingga misalkan saya tidak punya guru tentang hidroponik atau siswa tidak punya tidak diajari hidroponik, ternyata siswa itu tahu hidroponik. Nah, kemudian siswa itu bisa belajar dari mana saja, tidak dari satu sumber. Dulu ada di perpustakaan, buku satu orang dipakai untuk banyak orang. Sekarang dengan sebagai digital citizenship, siswa bisa belajar dari mana saja, hal-hal yang positif sampai hal-hal yang negatif. Sehingga kalau Pak Guru atau Ibu Guru tidak juga aktif, mungkin siswa akan menjadi lebih pandai. Nah, bagaimana guru menghadapi itu? Apakah guru sepandai siswa? Saya kira proporsional saja, bahwa akhirnya guru dan siswa bisa berdiskusi. Nah, ini menjadi menarik karena pengetahuan pun menjadi flat. Jadi kalau siswa lebih aktif, lebih banyak belajar tentang katakanlah matematika atau teknologi tentang pertanian, tentang fisika, dia bisa mendapatkan dari ratusan guru dalam beberapa waktu. Tidak harus menunggu satu guru yang didapat dari guru sekolah. Jadi tantangan karena kita connected, tidak hanya one to one, tapi one to many, atau bahkan many to many. Ini jadi Pak Guru, ini tingkat tantangan semua. Saya juga kadang dengan mahasiswa saya juga kadang-kadang saya paham, saya belum baca ini. Mahasiswa saya lebih sudah baca duluan, sudah belajar duluan. Nah, ini tantangan di dalam era bukan hierarkikal lagi, tetapi era flat. Demikian, Profesor Eko. Terima kasih, Prof. Sono. Lanjut, Prof. Ya, oke. Pendekatan yang dapat dilakukan pada digital mencakup dua aspek, yaitu pendekatan konseptual dan operasional. Kita harus memahamkan juga kalau hanya konsep, kita ada internet, kalau tidak pernah menjalankan, tidak pernah melakukan, maka dia gagap. Tahu kalau kata orang Sunda itu cenah. Internet itu cenah seperti ini. Nah, kalau tidak pernah operasional. Atau Internet of Things itu seperti ini, tapi nggak pernah melakukan. Nah, kalau kita latih dengan, katakanlah, ayo kita mencoba bagaimana mengukur temperatur air di kebun. Kita latih, siswa kita berikan bagaimana mengukur temperatur, mengukur pH, mengukur apa, sehingga kondisi air yang ada di sungai itu kita ketahui. Bahkan juga kalau ada kalau waktu SMP Turi kemarin ya, ada hujan deras diajak di sungai. Nah, apakah sudah ada prediksi-prediksi nanti akan banjir dan sebagainya. Jadi konseptual dan operasional ini harus menjadi satu kesatuan. Makanya ada praktek untuk hal-hal seperti itu. Pendekatan konseptual berfokus pada aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional. Sedangkan pendekatan operasional fokus pada kemampuan teknis, penggunaan media, penggunaan internet, penggunaan webinar, penggunaan YouTube, penggunaan terminal, IoT, lebih lanjut lagi nanti ada artificial intelligence dan sebagainya. Ini menarik ke depan ini bahwa literasi digital saat inilah yang menjadi satu kritikal untuk kita bisa terus memanfaatkan atau kita terus bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan makna kita, bahkan juga sekarang pengajian atau kita kegiatan-kegiatan agama sudah bisa dilakukan dengan digital. Berikutnya adalah manfaat literasi digital. Nah, ini ada 10
manfaat dari digital literacy adalah tadi sudah sebagian saya sebutkan. Ini dari top benefit digital literacy. Pertama adalah save time. Kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau kita akan rapat tentang sesuatu antara guru-guru se-Indonesia, apakah kita harus datang ke suatu tempat fisik? Misalkan kita rapat di Yogyakarta, semua orang hadir malamnya, paginya rapat, waktu-waktu 3 jam, 4 jam. Padahal rapatnya membahas kurikulum pendidikan literasi digital. Dibandingkan kalau kita, ya sudah, kita besok rapat, kita nggak perlu hotel, kita nggak perlu perjalanan panjang yang mungkin 4 jam, 5 jam, dan sebagainya, maka akan terjadi efisiensi waktu. Kemudian kita bisa belajar faster. Kalau kita belajar hidroponik ataupun peternakan kambing, kalau kita belajar peternakan kambing, harus datang ke suatu tempat, akan lebih lama. Nah, you learn faster. Saya mau belajar perkambingan ke Sleman, ada itu pelatihan. Nah, kalau kita faster, kita bisa mempelajari lebih cepat. Mungkin belajar 3 bulan bisa kita manfaatkan jadi 1 bulan ataupun 2 minggu. Kita juga bisa save money. Jadi kalau kita rapat-rapat, tidak mesti harus datang ke tempatnya, kita cukup ini. Berapa anggaran APBN yang bisa diefisiensikan dengan adanya COVID ini? Kita rapat-rapat sudah bisa menggunakan webinar atau kita menggunakan Zoom atau kita menggunakan Google Meet, triliunan betul bisa kita ini. Kemudian juga lebih safe. Dalam kondisi physical distancing kita nggak ketemu orang, tapi kita ketemu secara non-fisik. Tapi tetap inform bagaimana kondisi perjalanan, ada CCTV, kita bisa lihat kondisi perjalanan jalan-jalan yang macet dan sebagainya. Kita tetap connected. Kemudian bisa ngambil keputusan yang lebih baik karena kita mendapatkan insight dari katakanlah big data. Kita punya data analitik yang kita dengan kemampuan data science kita, maka kita bisa ngambil keputusan yang lebih tepat. Itu akan bisa menjaga employee kita. Kemudian bisa happy. Kemudian bisa menginfluence, mempengaruhi hal-hal yang baik tentu saja. Ini hal-hal yang benefit. Tapi tentu saja ada yang negatif. Kalau kita mengirim gambar porno dan sebagainya. Nah, ini mungkin kita bicarakan nanti di dalam teknik-teknik scoping dari digital literacy ini. Nah, kita bisa membagi level kompetensi yang merujuk pada tingkat kemampuan literasi digital. Sejauh mana seseorang, sejauh mana sekelompok itu kita kelompokkan jadi kompetensi ataupun kemampuan di dalam literasi digital. Bagi 3, ini dari European Commission Directorate General of Information Society and Media, itu menjadi 3, basic, medium, dan advance. Yang basic itu yang seperti apa? Yaitu individu yang memiliki seperangkat kemampuan yang memungkinkan penggunaan dasar media. Oh, saya bisa membuat vlog. Oh, saya bisa membuat video rekaman. Kemudian terdapat penggunaan media yang terbatas, masih terbatas. Oh, saya kalau mengembangkan menjadi rekaman yang lebih baik seperti apa? Pengguna mengetahui fungsi dasarnya, menggunakan untuk tujuan spesifik dan untuk menentukan alat. Kemudian kapasitas pengguna untuk menganalisis secara kritis informasi yang diterima masih terbatas. Jadi terbatas kecemasan pasti terjadi. Itu level dari basic dasar dari literasi digital. Level kedua adalah medium. Kemampuan komunikatif individu melalui media juga terbatas, masih terbatas. Individu fasih dalam penggunaan media
mengetahui fungsinya, dan mampu mengoperasikan. Ini sudah di level medium, lebih kompleks dibandingkan yang basic. Penggunaan media lebih diperluas, dan pengguna mengetahui bagaimana cara mendapatkan dan menilai informasi yang dia butuhkan. Dia sudah bisa mengelompokkan mana yang dia butuhkan, juga bagaimana mengevaluasi. Sehingga value dari informasi yang dia olah, dia kirimkan, dia simpan, dia komunikasikan, lebih baik dibandingkan yang levelnya basic. Nah, level yang ketiga adalah advance. Di advance ini, individu sangat aktif dalam penggunaan media, sadar dan tertarik terhadap hukum yang mempengaruhi penggunaannya. Dia tahu hukum. Dia tidak akan forward hal-hal yang tidak patuh hukum. Dia akan memberikan informasi yang meaningful, yang dibutuhkan. Pengguna memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik dan bahasa dan dapat menganalisisnya. Jadi bagi sekolah-sekolah SMK bagaimana bisa menginformasikan mengenai bagaimana peternakan atau smart farming itu bisa dikembangkan, kemudian bagaimana mendapatkan pupuk, mendapatkan bibit, mendapatkan ini, sehingga dia dengan ini akan lebih cepat untuk memanfaatkan atau benefit dari digital literasi ini. Di bidang sosial, pengguna mampu mengaktifkan kerja sama kelompok yang memungkinkan dia untuk menyelesaikan masalah. Jadi bisa kita levelkan, misalkan di satu sekolah, mana guru yang masih basic, mana yang medium, mana yang advance. Nah, itu saja perlu peningkatan. Nah, nanti bagaimana kemampuan dari murid dan bahkan orang tuanya. Ini adalah level kompetensi yang merujuk pada tingkat kemampuan. Ini juga bisa kita bagi lagi menjadi level-level yang lebih detail. Ini masih level-level yang global. Iya. Prof, sebelum ke Prof. Ya, silakan. Ya, sebelum ke halaman berikutnya, saya mau tanya guru-guru ya, tolong Anda chatting berdasarkan presentasi Prof Suhono tadi. Kalau Anda merefleksikan ke diri Anda sendiri sebagai seorang guru, kira-kira Anda levelnya basic, medium, atau advance? Ya, saya ulangi sambil mendengarkan presentasi Prof Suhono berikutnya. Coba teman-teman guru sharing kami, menurut Anda, kalau Anda refleksikan diri Anda mengenai digital literasi, apakah Anda di posisi basic, medium, atau advance? Saya dengarkan di chatting sambil mendengarkan presentasi berikutnya. Silakan Prof Suhono. Oke, terima kasih Profesor Eko. Nah, ini adalah pengelompokan dari digital literacy. Ada pertama, bisa menganalisis and evaluate. Yang kedua, create and collaborate. Yang ketiga, use and share. Yang keempat adalah apply ethical judgment. Nah, sejauh mana kita memulai dengan mengidentifikasikan penulis, mengidentifikasikan isi dan sebagainya, compare and contrast source. Nanti kita jelaskan di halaman berikutnya yang lebih baik lagi, atau kemudian di sini kita bagi ya. Yang pertama itu analis, memahami masalah representasi, menganalisis pesan. Kalau kita punya pesan di dalam gadget kita ataupun dalam internet kita atau di dalam digital representasi, adalah menganalisis pesan dalam berbagai bentuk dengan mengidentifikasi penulisnya. Kita kan ya kadang-kadang kita sudah, yang penting kontennya, tidak perlu suhu, tetapi kadang-kadang kita perlu penulis, tujuan tulisan tersebut, dan sudut pandang, dan mengevaluasi kualitas dan kredibilitas konten. Kadang-kadang di dalam ekosistem media sosial, ini yang benar yang mana sih? Ini hoax atau tidak? Ini kredibel atau tidak? Saya pernah membimbing dengan Profesor Benha dulu, kira-kira 7 tahun lalu, dosen dari SMK atau dosen dari sekolah vokasi mengenai kredibilitas informasi.
Kredibilitas informasi tidak lepas kita analisis siapa penulisnya. Itu nanti kita question kalau kita ragu-ragu. Apalagi kalau kita ambil sebagai citation. Yang berikutnya adalah create and collaborate. Ambil tindakan sosial dengan bekerja secara individu dan kolaboratif untuk berbagi pengetahuan dan menyelesaikan masalah mungkin dalam keluarga, dalam komunitas, dan tempat kerja kita, atau berpartisipasi sebagai anggota komunitas. Bagaimana kita meng-create dan mengkolaborate sehingga fungsi-fungsi kita untuk memberitahu, menginfluence, mengajari, atau berbagi itu menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga adalah use and share. Penggunaan alat dan keterampilan mengakses. Membuat konten dalam berbagai bentuk, memanfaatkan bahasa, gambar, suara, dan alat, dan teknologi digital baru. Mengenai studio, wah kita mau bikin e-learning, atau kita bikin smart learning, atau digital learning, wah kita harus punya studio yang mewah kayak punya TV, studio, gitu kan. Bayangkannya kita mempunyai suatu kamera dengan high class, kita harus punya mic yang mahal, tapi sekarang dengan order 1 juta, 2 juta kita sudah bisa bikin studio untuk mengedit gambar, untuk membuat suara lebih tajam dan sebagainya. Nah, ini kita bagaimana keterampilan dan dengan alat-alat itu sehingga kita bisa menggunakannya dan share menjadi efisien dan efektif. Profesor Ekoji satu saat menggunakan YouTube, satu saat menggunakan webinar, satu saat menggunakan Zoom dan sebagainya untuk memberi satu makna bagaimana mengajar, bagaimana sharing, bagaimana kita menginfluence terhadap masyarakat yang lebih luas. Berikutnya adalah apply ethical judgment, tanggung jawab sosial online and digital citation. Nah, di era what is flat, di era digital society, konsumen bisa menjadi produsen, murid bisa jadi guru. Nah, disinilah bagaimana kita bisa tanggung jawab kita untuk bisa memberikan satu manfaat-manfaat yang baik. Buat pilihan yang bertanggung jawab, akses informasi dengan mencari dan berbagi bahan serta memahami informasi dan ide, merefleksikan perilaku dan kebiasaan komunikasi seseorang dengan menerapkan tanggung jawab sosial dan prinsip etika. Inilah satu siklus yang tadi saya sebutkan di gambar ini. Jadi, analyze and evaluate, create and collaborate, use and share, dan apply ethical judgment. Ini saya kira suatu loop yang sangat baik yang perlu kita pahami secara konseptual. Tadi ada konseptual dan operasional. Nah, operasionalnya harus memahami saya bagaimana itu mengambil text pictures, bagaimana kita menggunakan WiFi, kita menggunakan katakanlah home fiber to the home, masuk di rumah itu berbagai macam. Ada kalau kita supaya andal kita langganan 2 atau 3, tapi kan biaya ya. Nah, ini kita perlu meningkatkan keandalan jaringan yang masuk ke rumah. Kemudian juga bagaimana hal-hal yang bisa memberikan suatu nilai positif, bukan hal-hal yang porno, bukan hal-hal yang sara, bukan hal-hal yang bully dan sebagainya. Banyak orang kena bully. Saya memperhatikan ya, anak-anak kelahiran 97 sampai 2000, sekitar 95, 93, 96 itu banyak yang perilakunya berubah. Nanti saya akan jelaskan di baby boomer, ada XY generation dan sebagainya. Itu banyak yang kena bully sehingga banyak orang yang beda gitu ya. Anak-anak kelahiran tahun 93. Kemudian saya punya anak 2 yang kelahiran 95-an itu dan akhir 2000-an itu beda. Dan saya membandingkan juga anak-anak teman saya yang kelahiran di situ, itu tuh ada sesuatu beda ya.
ada yang kebal terhadap bully, ada yang tidak kebal terhadap bully sehingga dia perasa dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di halaman berikutnya. Nah, di sini ada Spire and Ballet tahun 2000 telah membagi berbagai proses intelektual yang terkait dengan literasi digital menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah locating and consuming digital content. Yang kedua, creating digital content and communicating digital content. Ini adalah suatu segitiga sangat penting. Bagaimana kita mengkomunikasikan digital content, bagaimana kita meng-create digital content. Jadi digital literasi itu bukan hanya hardware dan software, bahwa kita jago hardware dan jago software, tapi juga pandai bagaimana kita bisa meng-create konten digital, mengkomunikasikan dengan baik, dan melokasikan, mengkonsum konten-konten yang cocok untuk kita semua. Nah, ini juga saya kaitkan sedikit, ada pembagian, ada Profesor Ekoji juga sering ngajar mengenai transformasi digital. Terdapat 3 tingkatan pada proses literasi digital. Kompetensi pertama adalah digital kompeten, skill, konsep, approach, attitude. Level yang lebih tinggi adalah digital usage, penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Baru yang level ketiga, itu level transformasi digital. Ini membutuhkan kreativitas dan inovasi. Bagaimana kita mentransformasikan kota Tegal? Yang pertama, harus ada yang punya kompeten. Yang kedua, bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, mentransformasikan. Bagaimana kita mentransformasikan guru-guru yang tergabung dalam PGRI dari level basic ke level medium ke level advance. Bagaimana menginfluence guru-guru tersebut sehingga ada sekolah merdeka, kampus merdeka, dan sebagainya. Ini menjadi suatu tantangan di dalam transformasi terhadap tersebut, literasi digital kompeten, digital usage, hingga digital transformation. Baik, saya akan meneruskan tadi yang masalah generasi, penerapan literasi digital pada lintas generasi. Saya kira sudah banyak yang belajar atau memahami, mengetahui bahwa telah terjadi suatu perjalanan gitu ya, dengan karakter-karakter tertentu sesuai dengan kelahiran, tahun kelahiran. Yang pertama adalah generasi baby boomer yang lahir tahun 1946 sampai 65, itu sekitar itu. Sebagai bagian ada yang sudah antusias, ini mungkin orang-orang yang sekitar umur 60 sekarang ini sebagian antusias mempelajari teknologi, follower dia. Ada juga yang bersikukuh menolak karena gaptek. Nah, generasi X, ini generasinya Profesor Ekoji, ini adalah masa peralihan dari analog menjadi teknologi digital. Kemampuan menyerap berbagai informasi dari generasi ini membuat literasi digital berkembang pesat penggunanya. Masih awal dari transformasi digital. Nah, generasi Y yang lahir tahun 1981 sampai tahun 1995, mungkin banyak guru-guru yang lahir di sini. Literasi digital yang pada generasi sangat baik dan dapat diandalkan, sudah mulai lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi ini cenderung mengabaikan informasi yang belum jelas dan menganalisa dengan cepat limpahan informasi yang datang. Sementara generasi Z yang lahir sejak 1996 sampai 2010, ini sudah betul-betul lahir pun ibu bapaknya sudah punya handphone. Jadi penerapan literasi digital mulai mengalami pergeseran makna. Generasi ini mulai
memilah literasi digital sebagai sumber informasi, jika bermanfaat, meningkatkan kepopuleran mereka. Jadi banyak yang bikin vlog, bikin selfie, dan sebagainya untuk kepopuleran. Nah, yang terakhir yang kelahiran tahun 2011 hingga saat ini, generasi yang lahir sudah lekat dengan teknologi ini. Menjadikan mereka sebagai manusia yang hampir sebagian besar sudah bergantung pada piranti digital. Nah, guru-guru saya kira ada di sebagian besar di generasi Y, murid-murid ada di generasi Alpha, dan generasi Z. Nah, ini bagaimana mengkombinasikan generasi Y dan sebagian ada generasi X mengajari generasi Z maupun generasi Alpha yang notabene mereka ini sudah lebih hebat, lebih kompeten di dalam praktikal atau operasional dari digital literasi. Profesional. Ya. Ini benar tadi, ini baru pada absen nih. Saya generasi X, saya Y, saya X, bahkan yang Z juga banyak nih, X, Y, Z. Oh, masih banyak. saya mau tanya Profesional. Ya. Kalau di sekolah itu, ya di lingkungan sekolah sekarang nih ya, yang terjadi kan misalnya gini, gurunya generasi Y, ya, siswanya generasi Z, ya, orang tuanya generasi X, kepala sekolahnya generasi baby boomers. Itu gimana? Ada kemungkinan, ya. Biasanya apa yang terjadi tuh, Prof, kalau seperti itu? Banyak yang miskomunikasi tuh biasanya itu. Terus terang ya, saya kan termasuk generasi X, sedikit lah gitu ya, kira-kira begitu. Anak saya generasi Z, ada yang generasi Y. Itu sudah gap gitu ya, bahwa generasi X maupun sebagian generasi baby boomer itu lebih ke hierarkikal, orang tua dan sebagainya. Nah, tadi kan saya bilang ada yang gaptek dan sebagainya. Kalau diajak bekerja menggunakan digital, itu anak muda gitu ya, dan sebagainya. Ini ada gap-gap seperti itu. Jadi bahkan kan guru-guru, atau bukan guru saya kan, mungkin orang tua kan, tolong di-set-up-kan Zoom, tolong di-set-up-kan itu ya. Nah, tentu saja di dalam konteks gurunya masih di generasi Y, generasi X, siswanya generasi Z, ini sekarang ini masih masa transisi tentu saja ya. Transisi ini saya kira harus dipahami, yang generasi X dan generasi Y harus paham bahwa yang kita ajari adalah generasi yang sudah sangat kental dengan milenial atau kental dengan digital literasi di dalam konteks operasional. Nah, generasi guru-gurunya yang generasi Y atau generasi X tentu saja harus memahami ini. Nah, disinilah masa perubahan ini kita harus saling memahami, saling mengerti untuk kebaikan kita bersama. Kita harus sadar di situ. Dan guru-guru tentu saja harus memahami. Dan dulu kan saya pernah waktu membangun Smart City di Sleman. Nah, kebetulan saya orang lahir di Sleman, ditanya Pak, diskusi dengan Bupati Sleman. Sebaiknya handphone itu kalau sekolah, di SMP, SD atau SMA, boleh dibawa kelas enggak? Dulu polisinya harus masuk laci, jadi di kelas itu nggak boleh bawa handphone. Nah, ini menarik gitu ya. Apakah betul-betul tidak boleh handphone itu dibawa di kelas? Ada yang punya pendapatan boleh, Pak. Ada yang punya pendapat tidak. Nah, di sini antara konseptual dan operasional menjadi satu yang menarik. Nah, bagaimana kita bisa membuat bahwa handphone yang dipakai ataupun katakanlah tablet yang dipakai itu hal-hal yang positif. Nah, di situ tadi pasti kalau ada kemampuan yang literasi ada yang basic, ada medium, ada advance, bahwa kita bisa memahami siapa yang kita komunikasikan, siapa yang kita influence, siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita ajarkan. Nah, ini adalah ada ini ya Pak. Locating and consuming digital content, creating digital content, communicating digital content. Ini harus kita sadari di dalam suatu segitiga emas yang harus kita pahami kita semua. Saya kira ada hubungannya dengan itu. Kira-kira begitu, Profesor Ekoji. Terima kasih, Prof. Sono. Lanjut, Prof. Thank you. Ya. Jadi saya tambahkan tentang generasi Y, yang generasi milenial itu dimulai dari situ. Telah memasuki abad 21, pada itu umur 15, 20, dan sekarang umur 30-an,
Karena milenial dituntut memiliki kecakapan dan keterampilan, yaitu FOSI, communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, dan creativity dan innovation. Nah, ini para guru-guru kebanyakan di sini. Jadi tuntutannya adalah bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, dan berpikiran kritis, dan bisa menyelesaikan masalah. Saya kira Mendikbud kita sudah mengarahkan ke sana, ini bagaimana ditambah creativity and innovation. Nah, kita berlanjut kepada literasi digital dan citizenship. Apa bedanya literasi digital dan citizenship? Yang satu menyangkut bagaimana tentang pengetahuan, kemampuan, ataupun keterampilan yang terkait dengan dunia digital. Sementara citizenship adalah tentang tindakan sebagai warga. Ini tentang seorang memperlakukan dan menghormati orang lain. Kita itu penduduk, kita punya tetangga, kita punya komunitas. Kemampuan literasi digital akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang jelek. Nah, ini perpaduan antara literasi digital dan citizenship. Akan bagus kalau kita lanjut dengan berikutnya. Nah, digital citizenship, bagaimana penggunaan teknologi harus belajar mengenai digital citizenship. Tidak mencuri atau merusak karya digital, identitas atau properti orang lain. Kekayaan orang tidak hanya hal yang fisik. Kekayaan orang banyak yang virtual, banyak yang menyebabkan intelektual kapital, kekayaan intelektual. Menggunakan alat digital untuk memajukan pembelajaran dan mengikuti perubahan teknologi. Melindungi informasi pribadi dari hal-hal yang menyebabkan bahaya. Kesetaraan hak digital dan akses untuk semua. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan digital citizenship yang dikembangkan oleh Serson Hancock pada tahun 2015. Nah, apa elemen penting dari pelajar digital citizenship sebagai penduduk? Yang pertama adalah be safe. Protect yourself and others. Siswa perlu menyeimbangkan waktu antara jam online. Ini penting juga memang tadi. Apakah benar handphone itu harus kita simpan di locker pada waktu jam sekolah dan berhubungan langsung dengan orang-orang di dunia nyata? Perangkat digital itu adalah alat. Kita perlu mengetahui kapan waktu yang paling baik untuk menggunakannya. Kita perlu mengajarkan anak-anak bahwa alat digital memiliki pengaruh yang sangat besar dan mereka harus berhati-hati serta waspada terhadap berbagai potensial masalah yang akan muncul dalam penggunaannya. Keamanan data. Nah, ini penting. Nah, sekarang banyak isu kan, pakai Zoom, itu data bisa kita. Kemudian marketplace, salah satu marketplace kita juga ada yang dicuri. Nah, ini juga kewaspadaan kita bahwa keamanan kita ini menjadi semakin terbuka. Kalau dulu saya bicara dengan Kementerian Pertahanan, kalau dulu keamanan atau pertahanan bangsa itu dengan perbatasan, ada di Kalimantan, perbatasan di Papua, perbatasan di Sumatera. Sekarang perbatasannya nggak ada, karena digital. Kita bisa diserang setiap saat dari Amerika, kita bisa dimasuki, disusupi oleh berbagai macam ancaman dari luar. BCV, yang kedua. Penting bagi siswa untuk memahami nuansa setiap literasi, tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Nuansanya. Selain email dan media sosial sebagai alat komunikasi, penduduk di seluruh tingkatan sekolah sering mengandalkan tools lainnya seperti Microsoft, OneNote, Google Drive untuk membuat siklus umpan balik dengan siswa dan memungkinkan mereka untuk mengakses pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Literasi digital juga dapat membantu kita menentukan mana yang benar dan mana yang mungkin tidak akurat. Nomor 3, be social. Respect yourself and others.
Berkat peningkatan akses ke teknologi digital, orang-orang yang sebelumnya mungkin tertinggal dalam pengalaman belajar global, ini dapat ikut berpartisipasi. Kita bisa belajar sama-sama teman-teman di Vietnam, kita bisa belajar sama-sama dengan teman-teman dari Thailand, atau kita sekarang mudah belajar bersama-sama orang Gorontalo bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman dari Denpasar, Ambon, dan sebagainya. Be social, respect yourself and others. Guru sekarang dapat menggunakan peralatan komunikasi dengan jaringan, webinar, Zoom, Webex, dan sebagainya yang mutakhir dan sosial teleferensial lansia untuk membuka dunia ke dalam ruang kelas. Kemudian aturan, kebijakan, dan hukum dapat membantu semua orang untuk menjadi pengguna online yang lebih baik. Ingat, internet tidak pernah lupa adalah tugas kita untuk mengajarkan siswa bagaimana mengelola jejak digital mereka. Adalah tanggung jawab kita untuk membantu semua pengguna teknologi untuk menjadi digital citizenship terbaik yang mereka bisa. Be social. Nah, sekarang kita melihat perubahan abad 20 dan abad 21. Tadi kita judulnya, kita sebenarnya sudah masuk ke 20% abad 21. Ciri abad 21 di dalam metode pembelajaran, informasi tersedia di mana saja, kapan saja sekarang. Saya belajar hidroponik, itu sumbernya ada ratusan. Jadi saya pandangan guru hidroponik dari SMK sana, dari praktisi sini, dari guru ini, dari pengalaman sana, mulai dari bisnis, mulai dari penyemaian tanaman, bibit, dan sebagainya. Belajar hidroponik, bahkan mungkin ribuan. Komputasi, lebih cepat memakai mesin komputer. Kita sekarang prosesornya lebih cepat dengan tentang chip yang tiap tahun kita eksponensial kayak pandemi awal-awalnya ya, tahun 70-an. Otomatisasi. Kita nggak perlu datang ke tempat untuk mengukur, kita sudah menggunakan Internet of Things sekarang. Internet of Things itu internet yang bisa kita melihat, berkomunikasi, mengontrol benda-benda, kejadian dari jarak jauh. Tadi, mengontrol farming, mengontrol kambing, mengontrol berat badan sapi, dan sebagainya. Komunikasi dari mana saja ke mana saja. Nah, informasi tadi bisa pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencari tahu, kemudian komputasi, kemudian otomatisasi, kemudian komunikasi. Ini adalah bisa meningkatkan model pembelajaran. Pak Guru, Bu Guru, saya kira bisa meningkatkan ini ke dalam suatu sistem yang lebih. 2 bulan ini kita dipaksa belajar dari rumah, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah. Ini salah satu pergeseran, mungkin kita memang diperintah. Kita sudah punya alat-alat yang bisa digunakan. Kenapa tidak digunakan? Menarik, ini adalah hikmah dari COVID. Pembelajaran, kalau abad 20 itu berdasarkan waktu. Jam 7 masuk, jam 8, jam 1 pulang. Dulu saya masuk itu jam 7, jam 1 selesai. Makan siang di rumah sama orang tua. Sekarang sudah tidak. Abad 21 berbasis hasil. Abad 20 fokus pada menghafal fakta-fakta yang berbeda. Pada abad 21 fokus pada siswa yang apa yang siswa tahu, siswa dapat lakukan, dan seperti apa setelah semua detail dilupakan. Pelajaran fokus pada tingkat taksonomi Bloom yang lebih rendah, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Di sini pembelajaran dirancang ke tingkat atas taksonomi Bloom, yaitu sintesis, analisis, dan evaluasi. Berdasarkan buku teks, ini berdasarkan keaktifan siswa, penelitian. Oh, saya kalau mau belajar berternak, ya saya langsung cari aja di YouTube ketemu. Ketimbang saya nunggu guru saya. Berdasarkan buku teks. Pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Peserta didik belajar dalam batasan di dalam ruangan. Peserta didik belajar secara kolaboratif dengan teman sekelas dan orang lain di seluruh dunia. Teacher center oriented, guru adalah pusat perhatian. Sekarang adalah student center, guru adalah fasilitator. Guru mengarahkan, tidak menjadi hierarkikal, tapi fasilitator. Sedikit siswa atau tidak ada kebebasan bagi siswa di abad 20. Abad 21 banyak kebebasan bagi siswa. Kurikulum yang terfragmentasi,
kurikulum terpadu dan interdisiplin lebih tercapai. Ekspektasi yang rendah, ekspektasi tinggi. Guru adalah penilai. Tidak ada lagi orang lain yang melihat pekerjaan siswa. Di sini kita bisa melakukan self-assessment, peer assessment, dan lainnya. Sebentar, kayaknya ada sesuatu informasi. Tenang aja, Prof. Santai aja. Nah, teman-teman sekalian baru saja. Oke. Silakan monggo, Prof. Lagi ngecek buku mungkin baju saya Korpi datang atau belum. PGRI, baju PGRI-nya. Nggak tahu ada kiriman. Oh iya, siap. Bentar, 2 menit ya. Monggo. 2 menit, Oke, teman-teman sekalian. Sekarang saya akan tanya untuk memastikan teman-teman tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Suhono ya. Tolong kasih tahu saya yang Anda ingat saja. Satu saja yang Anda ingat ya. Ya, satu saja yang Anda ingat. Apa perbedaan ya menjadi guru di abad 20 dengan guru di abad 21? Ayo, siapa yang masih ingat apa yang disampaikan Prof. Suhono? Anda kemukakan satu aja. Perbedaan antara menjadi guru abad 20 dengan guru abad 21. Saya mau lihat jawabannya. Siapa yang bisa jawab duluan, yang masih ingat yang disampaikan Prof. Suhono? Silahkan, siapa yang masih ingat? Ternyata bukan. Oh. Monggo. Silakan Prof. Suhono, bisa dilanjutkan. Ya, ternyata belum. Ternyata berkas kenaikan pangkat profesor dosen muda. Mantap. Selamat. Padahal saya pengen sekali pakai baju Korpri, sudah dikirim dari baju PGRI, Prof. Baju PGRI. Iya. Iya, tenang aja Prof. Suhono. Baik. Prof. Suhono, nanti ada satu sesi kita akan ketemu lagi rame-rame pakai baju PGRI. Nah, kita undang rame-rame. Siap. Sama Prof. Uco, Prof. Marsudi, Prof. Komarudin Hidayat, Prof. Unifa, semua rame-rame nanti kita foto virtual pakai baju PGRI. Iya, siap. Monggo Prof, silakan. Ya, jadi ini saya lanjutkan lagi. Kurikulum sekolah tidak terlalu relevan atau tidak terlalu dikaitkan erat dengan siswa. Ini silakan kalau dikoreksi. Keragaman pada siswa diabaikan. Literasinya reading, writing, and math. Sementara di abad 21, kurikulum terhubung dengan minat, pengalaman, bakat, dan dunia nyata siswa. Ini yang sumbernya dari Brad Fontaine. Kurikulum dan pengajaran membahas keragaman siswa. Saya pernah bimbing anak S3, bahwa bimbingan saya dari BINUS dan dari ITB, itu S3, tentang keragaman siswa. Kita kalau ada tugas-tugas, itu bagaimana membagi kelompok-kelompok dengan satu latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, kadang-kadang juga berbeda kan, budaya dan sebagainya. Kemudian tingkat kemampuan yang berbeda, dan sebagainya, sehingga kita bisa membahas keragaman, mengelola perbedaan. Kemudian beragam literatur saja bersatu selaras dengan kehidupan dan pekerjaan di era milenium. Nah, ini yang membedakan. Silahkan ini dikritisi, kalau Bapak Ibu Guru, oh ini ternyata tidak seperti itu, silahkan ini yang membuat perbedaan ini adalah dari Brad Fontaine, bisa dicari. Nah, model pembelajaran pengembangan. Ini agak teknis, tapi sebetulnya ilmunya Profesor Ekoji ini bagaimana ada pedagogical content yang kita sebut sebagai technological pedagogical content knowledge (TPACK). Ini ada organisasi yang membahas mata knowledge tentang ini. Ini merupakan interaksi yang kompleks dari 3 bentuk utama: konten, pedagogi, dan teknologi. Mungkin Profesor Ekoji sudah sering membahas. Nah, TPACK ini juga menekankan jenis-jenis pengetahuan baru yang mewakili 4 basis pengetahuan yang diterapkan oleh guru dalam pengajaran berbasis teknologi. Pengetahuan konten pedagogis, pengetahuan konten teknologi, pengetahuan
pedagogi teknologi, konten teknologi, pedagogi teknologi, dan persimpangan ketiga lingkaran pengetahuan konten, teknologi pedagogis dapat dilihat di gambar tersebut. Ada teknologi, ada konten, ada pengetahuan pedagogik. Nah, ini bagaimana hubungannya. Dalam model ini, pendidik mendesain suatu, kalau yang ini adalah model student augmented. Model ini mendesain tugas yang memiliki dampak signifikan pada siswa, hasil siswa, dan prosesnya yang melibatkan design thinking. Nah, ini barangkali tantangan kepada Bapak sekalian di dalam merancang, mendesain di dalam satu augmentation modification redefinition. Ini dikembangkan oleh New South Wales Education Standard Authority tahun 2017. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana literasi menggabungkan berbagai keterampilan yang saling berkait dan didasarkan dari kesadaran dasar hingga ke literasi kreatif dan kritis serta hasil yang lebih kompleks. Ini dari Department of E-Learning terkait dengan tadi understand, create, and use. Bagaimana hubungan dengan kaitan dengan digital literacy? Ada functional skill, creativity, critical thinking and evaluation, critical social understanding, collaboration, ability to find and select information, e-safety, dan sebagainya. Ini adalah satu model-model yang dikembangkan. Ini masih ada 5 menit atau 10 menit, ada satu file terakhir ya. Mudah-mudahan pas. Ini kita sampai jam 11 ya, Prof? Benar, Prof. Sampai jam 11. Sampai jam 11 kan ya? Ya. Nah, ini terakhir dari presentasi saya. Jadi ada 16 keterampilan yang diperlukan untuk siswa di abad 21. Ini dari World Economic Forum and Boston Consulting Group tahun 2015. Yang pertama adalah foundation literacy. Yang kedua adalah kompetensi. Yang ketiga karakter qualities. How students apply core skill to everyday tasks? How students approach complex challenges? Bagaimana siswa itu menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks pada saat ini? Kemudian bagaimana siswa-siswa itu mendekat atau menyelesaikan atau menghadapi tantangan perubahan lingkungan yang begitu cepat. Nah, di dalam yang pertama, foundation itu terkait dengan literasi. Jadi literasi itu menjadi bagian dari foundation dari Century Skill 21 ini. Kemudian yang kedua adalah numeracy. Yang ketiga, scientific literacy. Yang keempat, ICT literacy. Yang kelima, financial literacy. Yang keenam, cultural and civic literacy. Itu foundation yang harus diberikan kepada siswa-siswa agar dia bisa berdaya saing, dia bisa memberikan satu manfaat buat lingkungannya. Kemudian competence, itu adalah critical thinking, problem solving. Kemudian berikutnya adalah kreativitas. Kreativitas untuk bisa memberikan solusi-solusi baru, memberikan warna-warna baru, memberikan terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan, baik dari segi sektor-sektor tertentu maupun di dalam ekosistem yang ada. Kemudian komunikasi, kemampuan komunikasi itu penting sekali, karena bagaimana punya ide, punya kreativitas, tidak bisa mengkomunikasikan. Bedanya kita dengan orang India adalah di situ katanya, orang India itu pintar mengkomunikasikan. Kemudian kemampuan berkolaborasi. Kami dengan Profesor Ekozi, Profesor Marsudi, Profesor Ucok itu, dan nanti dengan profesor yang lain akan bisa berkolaborasi. Ini saya kira sudah lama nggak ketemu dengan Profesor Eko, sekarang bisa bertemu untuk bisa berkolaborasi. Terus terang ini bagian penting di dalam kehidupan abad 21. Kolaborasi itu penting. Berikutnya karakter, curiosity, itu penting sekali. Curious. Yang kedua, inisiatif. Inisiatif Profesor Eko, inisiatif Profesor Marsudi, Profesor teman-teman
teman-teman juga guru-guru, inisiatif dari siswa-siswa untuk memberikan alternatif solusi tantangan yang sangat kompleks ini sangat penting. Persisten. Ya, harus persisten. Yang ke-14 adalah adaptability. Bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan-lingkungan yang sangat kompleks ini. Berikutnya adalah leadership. Bagaimana siswa kita diberikan kepemimpinan, kelideran, kemudian social and cultural awareness. Multicultural, kita bisa mengelola perbedaan kultur-kultur yang ada, kita bisa melakukan suatu kehidupan sosial yang lebih baik, itu menjadi satu tantangan. Sehingga 16 keterampilan ini perlu menjadi perhatian di dalam pengembangan kurikulum ke depan, dan literasi itu menjadi salah satu fondasi untuk bisa punya daya saing atau membangun our generation, the future of Indonesia. Demikian, Profesor Eko Indrajit, hal yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, walaupun tadi maaf sempat ada suatu kegagalan jaringan sedikit. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Suhono Supangkat. Luar biasa, Prof. Nah, Prof, boleh dibawa ke presentasi Anda tulisan terima kasihnya. Yang halaman, ya presentasi Anda tulisan terima kasih halaman terakhir. Nah, itu ya enggak, saya mau tampilkan foto kita video kita berdua nih biar teman-teman bisa ngelihat. Oke, saya tampilkan ini. Teman-teman sekalian, jadi hari ini kita sudah belajar banyak ya dari Prof. Suhono Supangkat dari ITB, dari Bandung. Beliau di Bandung sekarang, Prof. Lagi di Bandung ya, Prof? Ya, Bandung, karena saya tidak boleh mudik. Tidak boleh. Bedanya pulang kampung dan mudik nggak tahu ya. Ya, jadi Prof. Suhono ini adalah satu di antara profesor-profesor yang lain yang akan mengisi acara kita sampai tanggal 20, dan beliau juga sepakat akan selalu membantu guru-guru ya, Prof. Suhono ya. Dengan senang hati. Ya. Saya akan ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik saya sejak SD, SMP, SMA, dan saya yakin bahwa guru-guru sekarang punya kontribusi yang luar biasa. Amin. Prof, saya mohon maaf, bajunya belum sampai, mestinya tadi pagi sudah sampai. Tapi nanti kita ada sesi lagi tiap pagi tuh jam 8 kita menyapa teman-teman guru, Prof. Nanti kita rame-rame yang menyapa, terutama pas tanggal 20 Mei, pas wisuda, Prof. Tanggal 20 Mei itu Kebangkitan Nasional akan ada wisuda virtual, Prof. Suhono. Baik. Nanti Prof. Suhono sudah bisa pakai baju PGRI bersama kita semua, Prof. Baiklah teman-teman, kita beri tepuk tangan virtual untuk Prof. Suhono. Luar biasa sekali. Saya ingin menyimpulkan teman-teman sekalian bahwa dalam pendidikan fokus adalah pada peserta didik. Fokusnya adalah pada pembelajar. Tadi Prof. Suhono mengatakan, siapakah peserta didik kita? Apakah dia generasi Z, generasi Alpha? Mereka kita harus tahu karakteristik mereka. Dengan demikian, cara kita mengajar, cara kita belajar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Mohon maaf, dan saya mengingat satu yang dikatakan oleh Prof. Suhono tadi, masalah penggunaan gadget bagi anak-anak kita. Betul ya? Seperti apakah gadget bagi anak-anak kita? Saudara-saudara sekalian, gadget bagi anak-anak zaman sekarang itu sama seperti halnya pupuk bagi tanaman. Terlalu banyak pupuknya, tanamannya bisa mati, tetapi pupuknya kalau kekurangan, maka tanamannya tidak tumbuh. Oleh karena itu, kita sebagai guru-guru yang tahu persis siapa peserta didik kita bekerja sama dengan orang tua mereka untuk memberikan pupuk yang sesuai dengan masing-masing siswa. Karena tanaman itu bermacam-macam, kebutuhan pupuknya pun berbeda-beda. Saya Eko Indrajit dari PB PGRI sebagai moderator, mewakili juga Prof. Suhono Supangkat yang sudah memberikan sharing presentasi hari ini, mengucapkan terima kasih. Kami mengundurkan diri. Terima kasih Prof. Suhono. Sama-sama. Ya, dan kita berjumpa kembali nanti jam berapa ya? Nanti ya jam 11.30 kita akan pindah ke channel berikutnya untuk mendengarkan presentasi berikutnya. Sekian dan terima kasih Nusantaraku.
Prof. Suwono, terima kasih. Sama Profesor Ekoji. Tiada di negeri seindah persada Nusantara. Hutan rimba menghijau, tempat bersemayam burung marga satwa. Gunung api yang tinggi megah menambah semarak persadaku. Lembah ngarai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Tanah pusaka, aku pun dilahirkan di sana. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi.